Welcome to Bang Ray Cooking Show. Hari ini kita mau masak sapo tahu. Sapo tahu itu simple banget ya cara masaknya ya. Jadi dia itu Chinese food, agak-agak mirip masak capcay ya kan. Kalau ada yang tahu mungkin kalau masak sayur capcay itu udah umum ya. Nah, sapo tahu ini kadang-kadang ada yang bilang angsio tahu. Nah, itu perbedaannya di mana gue juga bingung ya. Ada yang bilang katanya kalau sapo tahu pakainya tahu Jepang, kalau angsio tahu pakainya tahu Cina yang kotak. Gue nggak tahu yang mana lah yang bener, pokoknya menurut gue ini namanya sapo tahu gitu ya. Nah, untuk sapo tahu ini yang pasti kita butuh tahu ya. Nah, ini yang gue pakai ini namanya tahu telur ya, tofu telur ya, bukan endorsan ya, mau merek apapun terserah, yang pasti tahu telur. Jangan pakai yang tahu sutra ya. Ada yang bentuknya kayak begini juga, tapi warnanya putih. Nah, itu namanya tahu sutra. Nah, tahu sutra itu nggak cocok ya untuk dibikin sapo tahu ini, nggak bisa karena tahunya terlalu lembut, jadi waktu digoreng hancur gitu. Nah, jadi lebih bagus pakai yang namanya tahu telur, biasa warnanya agak sedikit kuning gitu ya. Ada tahu telur atau orang suka bilangnya tahu Jepang gitu ya. Di sini ada bawang bombay ya, udah gue potong kotak-kotak, bawang bombay, bawang putih. Lalu ada di sini gue pakai daging ayam sama bakso ikan ya, daging ayam, bakso ikan. Bang, gue maunya bikin sapo tahu seafood. Boleh, pakai cumi, pakai udang gitu ya, cocok banget. Pakai cumi, pakai udang, pakai bakso ikan atau otak-otak gitu ya. Jadi namanya sapo tahu seafood itu cocok banget, enak banget. Cuman berhubung kemarin gue lagi belum sempat belanja seafood ya, di rumah adanya daging ayam, jadi gue pakai daging ayam gitu ya. Untuk sayur-sayurannya nih, kita ada wortel ya, udah gue potong, udah gue iris panjang-panjang, wortel, ada jamur. Sama ini namanya daun kapri ya, sayur kapri, ini namanya sayur kapri ya. Nah, sayur kapri ini, kapri manis ya, orang bilang ini mirip banget sama buncis, rasa dan teksturnya ya. Dia mirip buncis tapi bentuknya panjang-panjang begini ya. Nah, ini kan udah gue cuci dan udah gue bersihin. Gue akan nunjukin lu satu atau dua nih, ada yang belum gue bersihin sengaja ya. Gue mau nunjukin lu cara bersihinnya nih. Nah, ini kan ada ujungnya ya, sama kayak buncis ya. Sama kayak buncis, ujungnya kita petek tuh ya, seratnya kita buang ya, tuh ya, tuh ya, seratnya kita buang. Sekali lagi gue tunjukin, potek ya, potek, buang seratnya, potek, buang seratnya ya, tuh ya. Oke. Nah, selain sayur-sayur, di sini gue ada kaldu ayam ya, air kaldu ayam. Bikin air kaldu ayam gimana bang? Nah, gue biasanya bikin itu dari tulang ayam, gue rebus pakai sedikit jahe sama sedikit bawang putih gitu ya. Gue rebus saja selama 1 jam gitu. Nah, ini jadinya air ini ya. Terus di sini ada tepung maizena ya untuk ngentelin ya. Untuk mengentalkan tepung maizena boleh, tepung tapioka boleh, tepung sagu boleh. Cuman buat ngentelin aja. Nah, untuk saus-sausannya nih kita pakai saus tiram ya. Mau merek apapun terserah. Pokoknya saus tiram. Di sini ada kecap asin ya, kecap asin sama gue pakai minyak wijen ya, mau merek apapun terserah minyak wijen. Karena di sini gue udah pakai kecap saus tiram ya, jadi gue nggak akan lagi pakai kecap ikan, karena saus tiram dan kecap ikan itu udah baunya udah sama-sama amis ya. Jadi kalau lu pakai saus tiram, lu pakai kecap ikan lagi tuh menurut gue nabrak gitu ya. Udah amis dibikin makin amis lagi gitu. Jadi pilih aja satu. Kalau udah pakai saus tiram ya udah cukup. Kita tambahin aja kecap asin ya. Nah, langkah pertama kita harus goreng tahunya dulu. Oke? Gue akan ngajarin gimana cara motongnya tahu Jepang atau tahu telur ini, gimana cara potongnya. Nah, kan lu lihat bungkusannya kan? Ya, kayak gini kan. Jangan dipotong dari ujung sini, jangan dipotong dari ujung sini. Harus dipotong di tengah-tengah. Kalau lu potong dari ujung sini, hancur. Lu potong dari ujung sini, lu pencet, hancur tahunya. Jadi lu harus potong dari tengah-tengah. Lihat gua ya. Lihat, potong tengah-tengah ya. Keluarin dua-duanya. Ya, kayak gini. Tuh, lihat kan? Nggak hancur ya? Tuh, ya.
Baru kita potong sesuai selera. Kalau gua nggak suka terlalu kecil, karena kalau potong tahunya terlalu kecil, riskan untuk hancur ya. Tahunya ini sangat lembut, jadi riskan banget untuk hancur. Jadi gua nggak suka potong terlalu kecil, mending agak gede. Dan juga nanti kalau digoreng, dia akan sedikit menciut ya. Jadi nggak apa-apa agak besar dikit. Sekali lagi, ya. Uno mas, por favor. Sekali lagi ya, gua potong di tengahnya. Gua keluarin. Oke. Udah ya. Tuh. Motong tahu Jepang ini seperti apa ya? Seperti hati perempuan gitu loh. Harus lembut dan hati-hati. Iya. Bah. Nggak boleh kasar dikit. Nanti dia hancur. Nah, kita udah potong begini, langsung kita goreng, oke? Nah, ini minyak udah sangat-sangat panas ya. Jadi untuk goreng tahu Jepang ini, atau tahu telur, atau tahu Jepang, ya terserah lalu bilangnya mau apa bahasanya. Ini pastikan minyaknya super panas ya. Kenapa kalau minyaknya nggak panas, Bang? Tahu lu akan blenyak dan hancur. Yakin dah ya. Jadi pastikan dia benar-benar panas. Thousand years later. Nah ini ya. Nah ini udah coklat kan nih ya. Nah ya. Makanya kenapa minyaknya itu harus benar-benar panas ya. Minyaknya itu harus benar-benar panas. Gorengnya itu juga harus pelan-pelan ya. Nggak boleh kasar ngaduknya. Nah ya. Ini udah matang ya. Udah coklat, udah bagus ya. Ini gue angkat ya. Oke. Jadi kita udah goreng tahunya nih ya. Langsung aja kita bikin kuah saponya, oke? Oke, ini kuali udah gua kasih minyak goreng ya. Masukin bawang putih. Loh wangi banget ya. Waduh, seger nih. Kita mau bikin kuah, ini ya kuah saponya ya. Kuah saponya, jadi dia mirip capcay gitu lah, cuman ada bedanya ya, agak sedikit berbeda gitu ya. Terutama isiannya nih, mainan sayurannya. Kalau capcay itu kan dia pakai sawi-sawian gitu ya, daun-daunan ya. Kalau sapo tahu ini dia nggak pakai daun-daunan, dia pakai batang-batangan. Maksudnya batang wortel gitu kan. Nah ini udah coklat ya, masukin ayam ya, ayam sama bakso. Di sini kan gue pakai ayam ya. Kalau mau pakai seafood boleh ya. Mau pakai seafood, mau pakai apa namanya, cumi, udang gitu ya, cocok. Kebetulan kemarin belum sempat belanja gitu ya. Jadi pakainya ini dulu, apa namanya, pakainya apa aja yang di rumah gitu ya. Kemarin mau belanja ke pasar belum sempat, jadinya ke supermarket kurang lengkap. Nah ini kita tumis ya. Udah tumis ayamnya udah matang nih, udah berubah warna ya. Kita masukin ya. Kita masukin bawang bombay. Masukin bawang bombay. Gue masukin wortel ya. Nah, kalau masak sapo, capcay, itu yang paling penting adalah urutannya ya. Sayur-sayurannya, urutannya yang dimasukin dulu yang mana. Kenapa? Karena kayak wortel gini kan keras ya. Wortel itu kan keras ya. Nah, sedangkan kalau kapri itu kan lembek ya, kayak buncis. Nah, jadi yang harus dimasak wortelnya dulu ya kan. Jangan dimasak barengan. Nanti wortelnya empuk, kaprinya lodo ya kan. Jadi kita harus tahu nih urutannya. Nah, ini udah masuk ya.
Sekarang kita masukin kecap-kecapan ya. Nah, minyak wijen gue masukin dulu, minyak wijen sedikit ya. Minyak wijen. Minyak wijen tuh ngilangin amis ya gunanya ya. Ada kecap kecap asin. Kecap asin. Ada saus tiram ya. Saus tiram. Nah, terus gua masukin kaldu ayam ya, air kaldu ayam ya. Nah, kaldu ayam masuk ya. Nah, ini akan kita masak dulu sampai wortelnya setengah matang gitu ya, sampai wortelnya agak empuk, tapi jangan sampai empuk banget gitu ya. Nah, ini kan udah setengah matang ya, jadi wortelnya itu udah kita rebus, sudah setengah matang. Nah, baru kita masukin ini ya, kapri ya, kapri sama jamur ya, jamur karengan ya. Oke. Kalau kapri ini masaknya agak cepet ya, dia nggak terlalu lama ya, karena dia kayak buncis gitu loh. Jadi paling butuh semenit doang gitu ya, nggak usah, jangan terlalu lama, semenit 2 menit ya. Nah, selagi dia lagi masak, kita sedikit seasoning ya, kasih Royco dikit ya, kaldu ayam bubuk dikit, terus kita tambahin gula dikit ya, gula pasir dikit ya. Gula pasir dikit, sama lada putih dikit ya. Wangi. Aduk-aduk. Kita masak sampai kaprinya empuk ya. Kita tunggu dulu ya, semenit 2 menit ya. Ini kan udah empuk ya, udah empuk. Nah, ini kuahnya akan gua kentelin dulu nih ya. Nah, jadi nih gua ada tepung maizena ya, gua kasih air dikit ya, tepung maizena gua kasih air dikit ya, tepung maizena gua kasih air dikit. Gua larutin dulu ya tepungnya ya. Kalau nggak punya tepung maizena, pakai tepung tapioka boleh, pakai tepung sagu boleh ya. Fungsinya sama ya, hanya untuk mengentalkan ya, supaya si kuahnya itu kental ya. Nah ya, ini udah. Dan pastikan ini tepungnya itu dilarutkan airnya air dingin ya, atau air keran lah gitu ya, air suhu ruangan atau air dingin. Jangan dilarutin pakai air hangat ya. Kalau dilarutin pakai air hangat, yang ada nanti tepung maizenanya gumpel, terus pas dituang ke makanannya juga nggak bisa ngentel gitu ya. Jadi itu ada triknya ya. Nah, ini kita tuangin dulu dikit ya, jangan terlalu banyak. Kita tuangin dulu dikit. Nah, kalau nanti kurang kental baru kita tambahin lagi ya. Nah, kan kita lihat. Ini udah cukup kental ya, tuh, udah cukup kental kok. Kita nggak mau terlalu kental ya. Ini udah segini, udah cukup kental. Nah, terakhir, bener-bener terakhir nih, baru kita masukin tahu yang tadi kita udah goreng nih, ya, tahu Jepang yang tadi kita udah goreng, baru kita masukin ya. Nah, kita aduk ya, biar ngeresep. Kita ratain, aduknya pelan-pelan aja ya. Ini udah matang soalnya nih. Aduknya pelan-pelan aja, nggak usah terlalu kasar, nanti tahunya hancur ya. Nah, ini sekarang gue mau cobain dulu ya, kurang apa rasanya. Oke, gue ambil dulu ya kuahnya dikit. Wah, enak, udah pas.
Oke, sekarang langsung kita plating aja ya. Udah matang nih. Ini namanya sapo tahu ya. Jangan salah nanya loh. Waktu itu ada yang nanya, "Bang, lu mau masak apa?" "Sopo tahu." Malah dimarahin gua. "Sopo yang masak?" Katanya gitu. Mana saya tahu, tetap gitu lagi. Iya, makanya. Mana saya tahu, tanya aja sama tahunya. Kriuk 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 kriuk. Kriuk kriuk. Oke ya. Wah, cakep ya. Waduh. Oke. Ini gue bersihin dulu samping-sampingnya ya, sebentar. Ini ya. Biar ala-ala di KP-KP ya kan, kayak di resto-resto harus dibersihin dong. Nah. Wih, cakep banget nih, edan ini cakepnya. Warnanya bagus ya, mengkilap. Tambahin sedikit garnish lagi nih ya, tambahin lagi sedikit bawang-bawangan, daun bawang potong ya, biar makin tinggi kelihatannya tuh. Waduh. Oke, cakep ya, sapo tahu ala Bang Ray. Thank you for watching Bang Ray Cooking Show. Jangan lupa like, comment, serta subscribe terus ke channel gua. Semoga resep yang hari ini gua share bisa bermanfaat buat lu semua. Kalau gua aja bisa masak, lu juga pasti bisa. See you.